Pemirsa, melaksanakan uji kompetensi bagi pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat. Diharapkan ke depan pegawai tersebut dapat memiliki kualitas yang baik dengan target kerja serta mampu berinovasi. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Helen Frida Dewi. Kegiatan uji kompetensi selama 3 hari dari tanggal 10 hingga 12 Januari 2024 kepada 35 dari bagian perencanaan dan kepegawaian Setda Papua Barat, bagian penyaji materi dan komunikasi pimpinan dan protokol. Uji kompetensi yang dilaksanakan merupakan evaluasi kinerja tahunan agar kinerja setiap pegawai dapat terus meningkat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Usai melakukan wawancara kepada beberapa pegawai, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Helen Frida mengatakan, dengan dilaksanakan uji kompetensi sesuai dengan komitmen dari 3 bidang untuk mendata setiap pegawai mulai dari pendidikan, skill dan juga potensi lainnya, sehingga pemenahan yang dilakukan dapat menempatkan orang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Terima kasih Om Jimmy. Jadi terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi yang kita laksanakan dari Biro Administrasi Pimpinan ini, kami mulai dari Kabak, Kasubag, kami berkomitmen untuk melaksanakan ujian ini. Ujian kompetensi ini dimaksud karena selama sejauh ini kurang lebih ada pegawai honorer yang sudah 3 tahun, 4 tahun, tapi kita tidak tahu dasar, maksudnya backnya mereka apa, kemampuan mereka apa, dasar pendidikannya apa, kita tidak tahu, hanya menempatkan saja sekilas melihat tentang sedikit punya kemampuan ini. Tapi sesungguhnya dengan uji kompetensi ini yang paling pertama adalah kita membenahi mereka punya data, berkas-berkas yang dalam kaitan dengan kepegawaian, walaupun dalam tanda kutip honor, tapi secara administrasi menjadi penting buat kita untuk punya data terkait anak-anak ini, mulai dari ijazah, terus mereka punya transkrip nilai, mereka punya sertifikasi, mungkin punya dan akhirnya itu kita temukan bahwa ada yang punya kemampuan-kemampuan lain, ada yang sudah bersertifikasi komputer level apa, itu ada semua, bahkan ada yang sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan tertentu yang memang kami pegawai pun belum ada yang ikut, itu ada. Jadi dengan uji kompetensi ini besar harapan kita dapat menempatkan teman-teman honorer ini sesuai dengan kemampuan, sehingga kualitas kemampuan kerja dan hasil kerja itu bisa sesuai target kita. Artinya macam kita di Biro Administrasi Pimpinan ini kan ada tiga bagian yang memang punya tupoksi, peran dan fungsinya jelas, perencanaan dan kepegawaian. Terus ada juga komunikasi pimpinan, dan kita bagian protokol. Jadi sekian waktu ini ada yang kita salah tempatkan. Jadi dengan uji kompetensi ini kita tidak membuka secara umum kepada pencari kerja yang lain, tapi kita lebih prioritas kepada staf-staf honor yang sudah terdata dan sudah terdaftar di Biro Administrasi Pimpinan. Itu yang jumlahnya sedianya ada 37, tapi ada yang sudah meninggal, terus ada yang tidak mengikuti, selama ini tidak aktif. PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan menambahkan, dalam uji kompetensi dirinya berharap setiap pegawai harus memahami pengetahuan umum, penguasaan pekerjaan, etika berkomunikasi, tata cara berpakaian, dan yang terpenting disiplin bekerja masuk kantor. Dan yang terpenting setiap pegawai harus kembangkan diri untuk inovasi budaya kerja yang baru. Ini kita sudah tim sudah menyusun ya, artinya item-item penilaian. Kalau saya yang dalam wawancara ini tadi, yang paling utama adalah pengetahuan umum, karena itu Om Pak Jimmy tahu toh, pengetahuan umum ini tiba-tiba ditanya, Ibu Helen kita mau ke Anggi, kita lewat mana? Tapi kalau kita tidak bisa mampu menjelaskan, sangat disayangkan. Misalnya kita izin Bapak Ibu, kita punya 2 jalur menuju ke Anggi, bisa lewat Minyambo, bisa lewat, itu ukuran pengetahuan umum kita antara lain. Terus misalnya penguasaan pekerjaan, itu staf harus tahu
Kasubag menugaskan apa. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan, sangat disayangkan walaupun dia cuma seorang tenaga honorer. Terus etika, bagaimana mereka menghadapi seseorang, bagaimana cara kita untuk menyapa seseorang, memberikan penjelasan, memberikan informasi, itu masuk dalam etika. Terus juga kita menilai disiplin. Disiplin artinya ya disiplin kerja, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, yaitu itu juga bagian dari penilaian kita. Terus saya harapkan dari uji kompetensi ini nanti bisa lahir inovasi atau kreativitas dari anak-anak honor. Begitu saya sudah sampaikan bahwa ada di bidang-bidang di tupoksi tertentu yang masih monoton dalam pelayanan kerja. Diharapkan bukan hanya pegawai, bukan hanya ASN, tapi honorer juga dia bisa menciptakan budaya kerja yang baru, dia bisa kreativitas untuk menata bagaimana menyelesaikan satu pekerjaan dengan yang lebih tren sekarang begitu. Jadi kekinian, jangan sampai tadi sudah dapat 2 yang nanti dalam tahun ini mencoba membuat satu inovasi. Ya, mudah-mudahan itu bisa target mereka. Jadi saya tidak memaksa. PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat berharap di tahun 2024 ASN dan juga pegawai lainnya dapat menciptakan budaya kerja yang lebih baik dengan menggunakan pola kerja yang lebih modern yang akan berdampak pada pegawai tersebut dan Biro Administrasi Pimpinan serta yang terpenting bagi pimpinan yang ada di Provinsi Papua Barat. Aryam Strom, Biro Manokwari, CWM Channel.